Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Awang Syah Putra dengan NIM 1301011913035. Di sini saya akan membuat sebuah podcast tentang kritik sastra, di mana podcast ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah kritik sastra yang diampu oleh Bapak Dr. Soekarjo Waluyo SSM Hum. Saya merupakan seorang mahasiswa sastra Indonesia di Universitas Diponegoro, dan kali ini saya akan membahas tentang hegemoni budaya Minangkabau yang terdapat dalam novel Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Untuk teman-teman semua yang sudah kepo dan pengen tahu apa saja pembahasan yang ada di dalam video ini, simak pembahasanku selanjutnya ya teman-teman. Oke teman-teman semuanya, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan tentang apa saja hegemoni budaya Minangkabau dalam novel Tenggelamnya Kapal Van der Wijk, aku bakal bacain sinopsis dari novel Tenggelamnya Kapal Van der Wijk dulu ya. Oke, untuk novel Tenggelamnya Kapal Van der Wijk merupakan salah satu karya dari Hamka. Novel Tenggelamnya Kapal Van der Wijk menceritakan perjalanan hidup seorang anak muda bernama Zainuddin. Zainuddin merupakan keturunan pendekar sultan dari negeri Padang. Zainuddin tidak dianggap memiliki darah keturunan Padang, melainkan berdarah Bugis Makassar tempat ia dilahirkan. Sebab ayah Zainuddin tidak beristri dengan orang yang berasal dari suku yang sama. Di negeri Padang, Zainuddin bertemu dengan seorang gadis Batipuh bernama Hayati. Zainuddin dan Hayati menjalin cinta. Namun cinta antara Zainuddin dan Hayati ditentang keras oleh keluarga Hayati yang merupakan kepala adat di Batipuh. Zainuddin tidak dapat menikahi Hayati lantaran Hayati keturunan bangsawan asli dari negeri Padang. Hayati dinikahkan oleh keluarganya dengan Aziz dari Padang Panjang. Pernikahan tersebut membuat Zainuddin kecewa dengan adat yang tetap kokoh di desa Batipuh yang tidak dapat menghendaki keinginan Zainuddin untuk beristri Hayati. Zainuddin pun bertekad merubah hidupnya dan pergi merantau ke Jakarta atau saat itu disebut dengan Batavia, dan ia menjadi orang yang sukses di sana. Menurut Gramsci, hegemoni merupakan sarana kultural maupun ideologis di mana kelompok-kelompok yang dominan dalam masyarakat, termasuk pada dasarnya tetapi bukan secara eksklusif, melestarikan dominasinya dengan mengamankan persetujuan spontan kelompok-kelompok subordinat termasuk kelas pekerja melalui penciptaan negosiasi konsensus politik maupun ideologis yang menyusup ke dalam kelompok-kelompok dominan maupun yang ada yang mendominasi. Pengertian kebudayaan menurut Barker adalah lingkungan aktual untuk berbagai praktik, representasi, bahasa, dan adat istiadat masyarakat tertentu. Sedangkan menurut Strinati, hegemoni mengekspresikan persetujuan terhadap otoritas wacana kelompok dominan dalam masyarakat, dan kebudayaan yang dibangun dengan hegemoni ini akan mengekspresikan kepentingan-kepentingan kelompok-kelompok subordinat tersebut. Dalam proses menuju hegemoni, kelompok yang berposisi sebagai pemimpin menciptakan suatu hegemoni yang berupa gagasan-gagasan atau kepercayaan sehingga dapat mempengaruhi cara pandang kelompok yang lainnya. Ada 3 cara penyebaran gagasan-gagasan tersebut, yaitu melalui bahasa, common sense, dan folklore. Selanjutnya merupakan pembahasan tentang hegemoni budaya dalam novel Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Adat Minangkabau dalam novel Tenggelamnya Kapal Van der Wijk karya Hamka terlihat kuat dalam penggambaran sistem kekerabatan dan stratifikasi sosialnya. Dalam novel tersebut diceritakan Zainuddin yang mempunyai orang tua yang berlainan suku karena ayahnya berasal dari suku Minangkabau sedangkan ibunya bersuku Bugis Makassar, sehingga ia tidak dapat menikahi Hayati yang merupakan perempuan asli dari suku Minangkabau. Sistem kekerabatan Minangkabau yang dikenal dengan sistem matrilineal membuat Zainuddin juga tidak dapat menerima warisan turun-temurun dari keluarganya karena ibunya bukan berasal dari suku Minangkabau. Zainuddin dan Hayati yang saling mencintai tidak dapat mewujudkan untuk bersama sebab hubungan mereka tidak mendapatkan restu dari datuk atau paman Hayati. Dalam suku Minangkabau, Hayati sebagai kemenakan berada di bawah lindungan ninik mamaknya dan di bawah lindungan sukunya, sehingga dalam segala urusannya harus berdasarkan kesepakatan sukunya. Dalam Minangkabau, seorang gadis atau anak perempuan dalam suku berada di bawah lindungan mamak atau pamannya, bukan pada ayahnya. Hayati yang dilamar Aziz tidak dapat memutuskan untuk menerimanya dalam sepihak.
Karena dalam adat Minangkabau, jika anak gadis yang dilamar atau akan menikah, maka segala kerabat akan mengadakan musyawarah mufakat dalam memutuskan penerimaan lamaran tersebut. Sebelum proses penerimaan lamaran tersebut, pihak ninik mamaknya harus telah mengkaji tentang keturunan dan harta pusaka yang dimiliki si pelamar, karena pihak kerabat harus memastikan bahwa kemenakannya akan menjalankan kehidupannya dengan sejahtera dan tetap menjunjung tinggi adat. Oke teman-teman semuanya, itu tadi merupakan pembahasan yang dapat saya sampaikan kepada kalian semua. Terima kasih atas perhatiannya, sampai jumpa.